Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Losa Calvin. Sebentar lagi kita akan memulai sekolah minggu kita. Tapi sebelum kita mulai sekolah minggu, kita harus mempersiapkan hati kita, jiwa kita. Sebelum kita memulai sekolah minggu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, Kau boleh bangunkan kami di pagi hari Tuhan. Tuhan, kiranya Kau boleh berkati segala pujian yang akan kami naikkan nanti Tuhan. Biarlah apa yang kami naikkan nanti Tuhan menjadi berkat di kemudian hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita naikkan satu pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ayo adik-adik, siapa di sini yang mau jadi Laskar Kristus? Mari kita angkat satu pujian, Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah, jadi adik-adik semua, siapa yang mau jadi anak raja? Raja kita kan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat satu pujian, Aku Anak Raja. Ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, 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 haleluya. Ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau boleh buka telinga kami, buka hati kami Tuhan. Kiranya kami supaya mau mendengarkan setiap apa yang dibicarakan oleh Rasul-Rasul Tuhan. Oleh Rasul-Rasul. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, bagi kalian yang mau memberikan persembahan, kalian bisa minta bantuan oleh orang tua kalian di nomor rekening di bawah ini. Dadah. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya kalian? Ketemu lagi dengan Lausuliani hari ini. Kita bersyukur ya, kita telah merayakan ulang tahun sekolah minggu Komisi Anak Hosana yang keberapa adik-adik? 46. Wah, satu umur yang panjang ya, suatu pengalaman dan pelayanan daripada Komisi Anak yang sudah berjalan dari waktu ke waktu. Kita bersyukur semuanya boleh dipimpin oleh Tuhan. Dan saat ini pun kita tetap belajar kembali untuk firman Tuhan. Adik-adik langsung harapkan tetap semangat ya. Jangan ogah-ogahan, males-malesan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, ketika adik-adik mungkin punya pengalaman ya, ketika ingin menyambut seseorang tamu yang cukup istimewa bagi adik-adik. Mungkin itu opa, oma, om atau tante, dan sepupu-sepupu yang sudah lama tidak berjumpa dengan adik-adik. Wah, bagaimana perasaan adik-adik? Tentunya kangen, rindu sekali ya, mau cepat-cepat ketemu dengan mereka. Nah, sangat senang sekali. Lalu apa persiapan-persiapan yang adik-adik lakukan dan juga mungkin keluarga, papa mama persiapkan untuk kedatangan tamu yang istimewa ini. Wah, tentunya mama papa sudah juga menyiapkan ya kamar di rumah yang untuk tamu itu tinggal, merapikan kamar itu, lalu juga adik-adik ya mungkin juga membantu merapikan barang-barang yang ada di rumah sehingga mempunyai tempat yang leluasa untuk bermain bersama-sama dengan sepupu dan juga berkumpul bersama-sama bercengkrama ya, cerita-cerita. Waduh, pengalaman yang indah sekali begitu ya. Lalu juga setelah itu kira-kira persiapan apa lagi yang adik-adik lakukan? Mungkin adik lakukan juga memberikan jadwal-jadwal, menyusun jadwal-jadwal. Hari Sabtu Minggu nih ya, nggak ke sekolah, kita akan mengajak keluarga kita ini, sepupu kita ini jalan-jalan. Mereka belum pernah ke Banjarmasin. Wah, kita ajak pagi-pagi subuh-subuh ya, sung-sung kita naik kelotok ke Pasar Terapung ya, melihat orang-orang yang berjualan dan juga mungkin kita ajak juga ke Pasar Martapura, lihat batu-batu yang indah-indah sekali. Nah, adik-adik sudah menyusun jadwal. Demikian juga, tanggal berapa, jam berapa nih ya, om tante akan datang begitu. Nah, adik-adik juga sudah mempersiapkan waktu. Papa juga sudah mempersiapkan waktu untuk menjemput di bandara kalau mereka mungkin datang melalui menggunakan pesawat. Demikian juga halnya yang terjadi adik-adik dengan kedatangan seorang yang amat sangat istimewa. Orang yang penting bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Siapa itu? Dialah Yesus, Sang Mesias, Juru Selamat umat manusia yang berdosa. Allah mengutus seorang nabi, Yohanes Pembaptis, untuk menyiapkan kedatangan daripada Yesus ini. Nah adik-adik, persiapan apa aja yang Yohanes lakukan? Mari kita sama-sama menikmati kelanjutan dari cerita ini. Yesus dibaptis, dicobai, memilih, memanggil murid-murid, dan membuat mujizat. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam keempat kitab Injil tentang Yesus, bahwa ialah seorang penolong yang akan membebaskan umat Tuhan. Dan itu telah dinubuatkan oleh para nabi. Nabi Yesaya menubuatkan tentang kedatangan orang yang akan mempersiapkan jalan bagi Yesus nantinya. Dalam Yesaya 40 ayat 3 dikatakan di sana, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang sudah lama dipersiapkan untuk nantinya mempersiapkan kembali jalan bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis
memiliki seorang ayah, yaitu Imam Zakaria. Ibunya adalah Elisabeth, saudara daripada Maria ibu Yesus. Yohanes tinggal dan hidup di padang gurun. Pakaiannya terbuat dari bulu binatang dan makanannya adalah madu dan belalang. Yohanes mengajak orang-orang agar bertobat, meninggalkan dosa mereka, atau jika tidak maka Allah akan menghukum mereka. Banyak orang yang bertobat dan memberi diri untuk dibaptis sebagai tanda pertobatan. Maka Yohanes membaptis mereka di sungai Yordan. Suatu hari, datanglah Yesus dari Nazaret ke Galilea, dan ia meminta untuk Yohanes membaptisnya. Yesus dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Dan setelah itu terjadilah sesuatu hal yang sangat menakjubkan, yaitu ketika Yesus keluar dari air, maka langit terbelah dan ada suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Dan ada roh seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Setelah dibaptis, Yesus mengambil waktu untuk berpuasa. Dan ketika berpuasa, iblis datang mencobainya. Ia berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan Yesus di hubungan bait Allah. Lalu ia berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan ia berkata kepadanya, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan mencari waktu yang tepat untuk datang kembali. Dengan berjalannya waktu, maka Yesus pun mulai melayani. Ia mencari murid-murid untuk diajar melayani dan memberitakan Injil. Ketika Yesus melintas di tepi danau, ia melihat Petrus dan saudaranya Andreas. Mereka adalah nelayan. Yesus menjumpainya dan berkata, "Mari, ikutlah aku. Engkau tidak akan lagi menjadi penjala ikan, tapi aku akan menjadikanmu sebagai penjala manusia." Dan akhirnya Yesus memilih 12 orang untuk menjadi muridnya. Mereka hidup mendampingi Yesus, mereka diajar oleh Yesus dalam setiap hal yang Yesus lalui. Yesus melakukan banyak mujizat dan murid-murid belajar melalui hal tersebut bagaimana Yesus bersikap
bagaimana Yesus menyembuhkan, bagaimana Yesus melakukan pelayanannya. Dalam masa pelayanannya, Yesus memanggil 12 orang untuk menjadi muridnya. Ke-12 orang ini dipanggil Yesus untuk mengikut dia menjadi muridnya, berasal dari keluarga atau latar belakang yang berbeda-beda adik-adik. Tetapi walaupun mereka berbeda-beda latar belakang, mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus, sungguh-sungguh mau mengikut Yesus. Mereka meninggalkan segala pekerjaannya, mereka dengan setia mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Mereka disebut murid karena mereka adalah pengikut Yesus yang mau belajar terus dan belajar terus dari Yesus, Sang Guru yang agung. Dan mereka juga disebut rasul karena murid-murid ini juga diutus untuk pergi memberitakan kabar baik, memberitakan kabar keselamatan kepada banyak umat, kepada banyak orang. Dan di samping itu juga ada tugas khusus yang mereka harus lakukan. Mereka juga banyak melakukan mukjizat-mukjizat. Oleh sebab itu adik-adik, maka Allah memakai ke-12 orang muridnya ini untuk boleh belajar bersama-sama dan juga boleh menyaksikan kasih dan juga berita sukacita kepada umat manusia, agar mereka bertobat, agar mereka boleh percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat umat manusia. Dalam keempat kitab Injil, dijelaskan bahwa Yesus melakukan banyak mujizat. Secara umum, mujizat yang dilakukan Yesus dapat dikelompokkan ke dalam 4 jenis mujizat. Supaya lebih mudah, mari kita menghafalnya dengan singkatan 3M dan 1K, yaitu mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan 1K adalah kuasa atas alam. Bagaimana dengan orang-orang yang telah menyaksikan banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Mereka ada yang merasa bersyukur, mereka sudah disembuhkan, mereka sudah diberikan kekuatan daripada Tuhan. Tapi ada juga orang yang merasa ketika mereka melihat atau mendengar ataupun mengalami mujizat itu, mereka merasa takut, takjub, dan juga ada yang kecewa, marah begitu ya sama Yesus. Mereka iri hati, mereka membenci Yesus, bahkan mengusir Yesus. Itulah reaksi-reaksi orang ketika orang-orang melihat, mengetahui Sang Guru ini, Yesus Kristus, melakukan pelayanannya di dunia ini. Bagaimana dengan respon adik-adik? Bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik percaya kepada Yesus? Yesus sebagai juru selamat pribadi kalian? Dan bagaimana adik-adik boleh bertumbuh dalam iman percaya kalian? Jika adik-adik percaya Yesus, maka adik-adik adalah sebagai pengikut Yesus. Pengikut Yesus yang sungguh-sungguh juga berkomitmen untuk tetap setia mengikut Yesus, belajar dan taat kepada Yesus. Iman kita dapat bertumbuh dengan bagaimana adik-adik? Ya, kita dengan tetap setia untuk membaca firman Tuhan, melakukan devo kita, dan juga mendengarkan firman Tuhan yang dibawa oleh lause-lause. Dan samping itu adik-adik juga berdoa, rajin berdoa ya. Dan juga bukan saja sampai itu, adik-adik juga boleh berbuah. Adik-adik boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada adik-adik, kepada orang-orang lain. Adik-adik sebagai pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Misalnya adik-adik menjadi anak-anak yang taat dan hormat kepada orang tua, kepada sesama, menghargai mereka, mengasihi mereka, menolong mereka ya Tuhan. Dan demikian juga adik-adik melakukan tugas-tugas pekerjaan kalian di sekolah dengan baik, tanpa ngomelin orang tua, tanpa ngomelin oleh guru baru kalian taat. Tetapi kalian dengan kesadaran dan dengan kejujuran. Kalian karena mempunyai Yesus yang selalu menyertai kalian, kalian juga bersyukur untuk Yesus yang selalu memelihara kehidupan kalian hari lepas hari. Mari adik-adik tunjukkan bahwa adik-adik adalah murid Yesus yang taat dan juga mengasihi Yesus dan juga melakukan perintahnya. Sehingga kita hidup adik-adik, lause dan adik-adik semua juga, kita boleh menjadi murid-murid Yesus, anak-anak Tuhan yang makin serupa dengan Sang Guru Agung, Yesus Kristus.
Mari adik-adik kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Hari ini kami diajarkan ya Tuhan, bagaimana Tuhan mentaati perintah dan juga mentaati Allah Bapa ya Tuhan, bahwa kami sebagai manusia yang berdosa, kami juga boleh taat ya Tuhan, diingatkan untuk boleh taat kepada Tuhan sebagai juru selamat kami ya Bapa. Tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran, menjadi murid Yesus yang selalu mengikuti Yesus, meneladani segala apa yang diperbuat oleh Yesus ya Tuhan. Pimpin kehidupan kami hari lepas hari, dan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan hari ini langsung ambil dari Yohanes 1 ayat 6 dan 7. Yohanes 1 ayat 6 dan 7. Ya, adik-adik buka Alkitabnya dan kita baca bersama-sama. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ya adik-adik, saya harapkan kalian juga boleh menghafal ayat masnya dan juga tetap semangat dan kerjakan devonya dan cari tahu yuknya ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.